Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan pada keilmuan manajemen. Nah, judul artikel kami pada hari ini yakni Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelum itu mari saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cipta Hening Alivia NPM 159, kemudian saya Putri Risma NPM 163, kemudian Maulida Eka Mega NPM 167, yang keempat ada Marsyana Tania NPM 169, dan yang terakhir ada Ismi Dwi Safitri NPM 170. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan dalam artikel kami yang akan dibacakan oleh Marsya. Jadi, pertumbuhan ekonomi di dunia semakin meningkat diakibatkan adanya persaingan global pada negara-negara yang sedang berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara tentu tidak hanya terbentuk dari manajemen pengelolaan sumber daya alamnya saja, namun juga harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan solusi dan inovasi dalam setiap perkembangan sektor ekonomi yang dihasilkan. Adanya penambahan populasi berdampak pada semakin tingginya permintaan input produksi dan tuntutan produk akhir yang ramah lingkungan. Hal ini merupakan ciri dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Konsep globalisasi perekonomian dunia ini mampu meningkatkan percepatan pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat secara luas. Namun, di sisi yang lain juga dapat mengakibatkan tergerusnya kualitas lingkungan. Maka dari itu, diperlukan upaya strategis dan sistematis dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan dasar nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berdasarkan kualifikasi dari tingkat kemajuan negara, sebagaimana disebut dengan negara maju dan negara berkembang. Negara maju secara umum menguasai sektor produktif yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara global, karena terdapatnya tenaga ahli yang profesional dan teknologi yang memadai sehingga mendukung negara maju untuk tumbuh menjadi yang lebih baik. Sedangkan negara berkembang memiliki kelemahan-kelemahan yang berdampak pada kesulitan dalam membangun ekonominya dikarenakan kurangnya tenaga ahli profesional dalam pengelolaan sumber daya alam hingga tidak dapat diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, bagi negara-negara terbelakang, memperbolehkan negara-negara maju untuk mengelola sumber daya alam mereka dalam bentuk hubungan kerjasama. Akan tetapi, negara maju ini ternyata malah memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan akibatnya. Selanjutnya, negara Indonesia itu kan negara berkembang. Secara umum, kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih tergolong rendah, maka diperlukan strategi yang sistematis dan efektif berupa peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dari sektor pemberdayaan perekonomian mikro untuk membangun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satunya dengan membangun sistem ekonomi yang bersumber pada kebutuhan global warga negara dunia. Hal itu diperlukan adanya konsep pendidikan yang berorientasi pada sektor ekonomi kewarganegaraan. Bentuk pendidikan ekonomi kewarganegaraan dapat memberikan kesadaran untuk mengembangkan potensi diri serta ikut berpartisipasi dalam memajukan ekonomi agar mampu bersaing secara global. Jadi, diperlukan pembinaan dan pemberdayaan yang sistematis yang diatur dalam kerangka dasar konsep perekonomian nasional yang berlandaskan nilai-nilai dasar negara dalam bentuk strategis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di era global berbasis pendidikan ekonomi kewarganegaraan. Kemudian ada hakikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk perubahan atau kemajuan ekonomi suatu negara yang lebih baik pada satu periode dengan dibuktikan meningkatnya pendapatan nasional. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang strategis merupakan dasar dari terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, maka harus ada hubungan yang sistematik antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan sistem ekonomi yang diinginkan, yakni sistem ekonomi berlandaskan akan nilai-nilai dasar Pancasila. Mengenai arti yang sudah saya bacakan,
Di sini di sini pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Next, kita ke pembangunan ekonomi. Di dalam pembangunan ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai proses terintegrasi dalam pembentukan struktur ekonomi negara secara dinamis dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi merupakan bentuk proyeksi pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi pada satu periode kepemimpinan. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi bukan sekedar proses yang harmonis, tetapi perubahan secara spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan, terutama dalam lapangan industri perdagangan. Dari penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diusahakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Kemudian di dalam pembangunan ekonomi juga ada yang namanya unsur-unsur dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses, yang artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kemudian yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial, di mana secara langsung atau tidak langsung, perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan. Kemudian yang ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian yang terakhir ada peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi global. Dewasa ini, dunia ekonomi sedang dalam proses menuju ekonomi global atau lebih terkenal dengan istilah globalisasi. Peningkatan integrasi antar negara dapat dilihat melalui adanya perkembangan dramatis dalam arus penyeberangan barang, jasa, juga modal dari suatu negara ke negara lain. Pengaruh globalisasi saat ini tentu berdampak di berbagai sektor kehidupan baik sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya maupun ekonomi, kerakatan warga negara. Kondisi sosial kemasyarakatan dalam globalisasi terikat oleh 3 dimensi dalam globalisasi, yakni ekonomi, politik, dan kultural. Globalisasi ekonomi berdampak pada adanya perkembangan di berbagai kondisi pasar ekonomi global, perdagangan bebas, dan pertukaran barang dan jasa. Globalisasi politik memiliki peran pada globalisasi dunia, yakni terjadinya dominasi peran organisasi internasional dalam mengatur negara di bawah kendali PBB dan Uni Eropa yang mengakibatkan munculnya politik global. Globalisasi kultural merupakan perkembangan kondisi sosial masyarakat pada ranah teknologi dan informasi secara global. Model globalisasi ini menjadi konsep pemahaman tentang warga negara global.
Konsep pendidikan ekonomi kewarganegaraan. Ekonomi kewarganegaraan merupakan kajian dalam spektrum civic education sebagaimana masuk dalam komponen domain sosiokultural, yakni kajian pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di dalam masyarakat, media massa, maupun gerakan civil society lainnya. Konsep pendidikan ekonomi kewarganegaraan harus dikembangkan dan dipelajari oleh setiap warga negara agar mampu mengelola setiap sumber daya alam untuk kesejahteraan warga negara. Jangan sampai ketidakbisaan mengelola sumber daya alam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa justru membuat permasalahan baru dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Dalam penerapannya, ekonomi kewarganegaraan tentu harus disiapkan dalam konsep pendidikan baik formal maupun non-formal. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui pendidikan ekonomi kewarganegaraan. Pembangunan ekonomi pada negara tidak bisa dilepaskan dari peran serta warga negara dalam mengatur dan menjalankan sistem ekonomi. Peran warga negara dalam menjalankan sistem ekonomi itu sangat berpengaruh, karena dengan kualitas sumber daya alam yang berkualitas, mampu memanfaatkan sumber daya alam di negaranya. Terdapat beberapa strategi atau upaya yang bisa dilakukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui pendidikan ekonomi kewarganegaraan. Nah, ini adalah beberapa program pemerintah untuk pendidikan ekonomi kewarganegaraan. Yang pertama adalah program entrepreneur. Selain dilakukan di lingkungan masyarakat, program ini juga harus dilakukan dan dikembangkan pada lingkungan sekolah melalui proses regulasi pendidikan ekonomi kewarganegaraan yang berorientasi pada bentuk kegiatan entrepreneur akan membekali peserta didik dan masyarakat dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dengan nilai-nilai dasar kearifan lokal. Namun demikian, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab juga harus melakukan koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pertumbuhan program ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah program pengembangan UMKM atau usaha kecil dan menengah. Program ini harusnya dilakukan di lingkungan masyarakat oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk spot pemerintah berupa bantuan dana, pelatihan, dan workshop serta mendatangkan ahli agar mampu meningkatkan kualitas produksi. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Peningkatan kualitas ini harus dikembangkan di lingkup pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Maka dari itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi sangat diperlukan. Contohnya diadakannya training ataupun pelatihan. Lalu yang keempat adalah pemanfaatan IT atau informasi teknologi, yaitu kemunculan industri 4 ini akan membawa dampak yang lebih besar pada bidang industri, ekonomi, bahkan kondisi sosial masyarakat secara global. Dengan demikian, tentu diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan juga efisien untuk menunjang adanya pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi serta informasi. Nah, bentuk pendidikan ekonomi kewarganegaraan selain dikembangkan pada keempat konsep tersebut, tentu juga diperlukan adanya landasan dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diaktualisasikan dalam bentuk peraturan daerah atau pemerintah guna menyiapkan warga negara yang dapat berpartisipasi secara efektif dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan ekonomi negara yang berkelanjutan untuk mewujudkannya warga negara bangsa yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.